Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kali ini akan dilanjutkan penjelasan dari penjelasan yang sebelumnya pada bagian 2 penjelasan tentang surat Al-Baqarah ayat 235. Pada bagian kedua ini akan dijelaskan dengan mengutip beberapa penjelasan dari tafsir Shawi, Hasyat Shawi dan tafsir Mafathil Ghaib. Pada ayat amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhirih. Di sini ada sebuah riwayat dari Imam Muslim, riwayat Imam Muslim yang menjelaskan riwayat Imam Muslim an Abi Mas'udin al-Ansari, qala dia berkata, Abi Muslim al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara hatainil ayataini akhir suratil Baqarati kafatahu." Man qara, barang siapa yang membaca hatainil ayataini, dua ayat ini, akhir suratil Baqarati, pada akhir surat Baqarah, yaitu ayat Amar Rasuluh, ayat 285 dan ayat 286. Orang yang membaca kedua ayat ini, maka kafatahu, maka telah mencukupi kedua ayat ini bagi orang tersebut, bagi orang yang membaca tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, maksudnya mencukupi apanya? Di Hasyat Shawi dijelaskan, kila angqiyamil lailih, dikatakan mencukupi dari bangun malam. Jadi kalau kita mau tidur misalnya baca dua ayat pada akhir surat Baqarah, Amanah Rasul 285 dan ayat 286, maka mencukupi bangun malam. Kama ruwiya an Ibnu Umar, sebagaimana juga diriwayatkan dari sahabat Umar, kalau dia berkata, sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzalallahu ala ayataini anzalallahu alayya ayataini min kunuzil jannati. Allah telah menurunkan kepadaku ayataini, dua ayat, min kunuzil jannati, dari perbendaharaan surga. Khutima bihima suratul Baqarati, yang dengan kedua ayat tersebut diakhiri surat Al-Baqarah. Artinya ayat Baqarah diakhiri dengan kedua ayat tersebut. Ya, ayat 285 dan 286. Terus mangqara'ahuma, barang siapa yang baca kedua ayat tersebut ba'dal isya'i, setelah isya, marrataini, dua kali, dibaca dua kali, ajza'atahu, maka telah mencukupi kedua ayat tersebut bagi orang yang bacanya angqiyamil lailih, dari bangun malam. Ayat tersebut ialah amanah Rasul ila akhir surah. Wakilah, ada juga pendapat, jadi ada pertama akilah ini, kemudian ini yang kedua, wakilah yang kedua. Wakilah, maksud mencukupi adalah kafata, telah mencukupi kedua ayat tersebut bagi orang yang membacanya min syarri syaitani, dari kejelekan syaitan. Sehingga fala yakunu alaihi sultanun, sehingga setan tidak ada kekuasaan bagi dia. Artinya setan tidak punya kekuatan pada orang yang membaca kedua akhir surat Al-Baqarah ini. Mengapa sekarang wa inna ma khutimah suratu bihatainil ayatain. Sesungguhnya surat Al-Baqarah diakhiri dengan kedua ayat ini. Mengapa? Li'annaha, karena surat Al-Baqarah ini bayyanat, telah menjelaskan, pada surat Al-Baqarah ini menjelaskan fardhus sholati, kewajiban sholat, wa zakati, kewajiban zakat, wa sumi, kewajiban puasa, wal haji, kewajiban haji, wa tolak, dan tentang masalah tolak, wal ila, tentang ila, wal haid, tentang haid, wal jihad, tentang jihad, wa qisasul anbiya, dan cerita-cerita tentang para nabi. Oleh karena itu fanasabah, maka sesuai bila mana fanasabah ayat Qur'an yudkar tasdikun nabi wal mu'minin,
Maka sesuailah disebutkan tentang pembenaran Nabi dan orang-orang mukmin bijami dzalika terhadap semua kewajiban-kewajiban ini. Ini penjelasan di Hasyiatus Shawi. Kemudian pada tafsir Mafathil Ghaib ada juga penjelasan bahwa ayat amana rasul ila akhirih, tentang ayat amana rasul ila akhirih ini ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas. Yang pertama, al-mas'alatullah fi kaifiyatin ladnih wujuh. Ditinjau dari segi aspek susunan ayat, itu ada beberapa aspek pembahasan. Yang pertama, al-awwal wa huwa anna ta'ala, sesungguhnya Allah fil ayatil muqaddimah, pada ayat terdahulu telah menjelaskan tentang kamal al-mulki. Menjelaskan tentang kamal al-mulki, kesempurnaan kekuasaan, yaitu pada ayat lillahi ma fis samawati wa fil ard, wa kamal al-ilmi, dan kesempurnaan ilmu. Lalu wallahu ala kulli syai'in qadir, akhir ayat 284 menjelaskan tentang kesempurnaan kekuasaan bagi Allah. Jadi ada 3, kesempurnaan kekuasaan, kesempurnaan ilmu, dan kesempurnaan kekuasaan bagi Allah. Terus wadzalika, hal ini, penjelasan Allah tentang bagaimana kekuasaan Allah, tentang kesempurnaan ilmu, kesempurnaan kekuasaan, ini yujibu kamala sifatir rububiyah. Ketiga kesempurnaan ini mewajibkan kesempurnaan sifat-sifat ketuhanan. Jadi Allah dengan memiliki sifat kekuasaan, sifat ilmu, dan sifat qudrah, itu merupakan kesempurnaan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Sifat rububiyah, kesempurnaan ketuhanan. Pada itu atba dalika Allah mengikuti atau menjelaskan berikutnya, setelah menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan sifat ketuhanan ini, bi an bayyana kaunal mu'minin, dengan menjelaskan bahwa orang-orang mukmin itu fi nihayatil inqiyad wa ta'ati wal khudu'illah. Allah menjelaskan tentang orang-orang mukmin yang berada dalam puncak ketundukan, puncak ketaatan, dan puncak ketundukan kepada Allah. Amana rasuluh bima unzila ilaihi rabbil mu'minun kullun amana billah. Keberadaan orang mukmin yang berada dalam puncak ketundukan, puncak ketaatan, puncak ketundukan kepada Allah, wadzalika, itu merupakan kamalul ubudiyah, kesempurnaan sifat kehambaan. Allah menunjukkan tentang sifat kesempurnaan ubudiyah ketuhanannya. Orang mukmin dan Rasul menunjukkan sifat kesempurnaan kehambaan. Wa idza dharana kamalul rububiyah, bila mana telah jelas kepada kita, nampak kepada kita kesempurnaan sifat ketuhanan, wa dhahara minna kamalul ubudiyah, dan dari kita sebagai orang mukmin muncul kesempurnaan sifat kehambaan, maka fal marju min ami fadli wa ihsani, maka yang diharapkan dari keumuman karunia dan kebaikan Allah adalah ayat yaumil qiyamah, yaitu pada hari kiamat dinampakkan kepada kita kamal al-inayah wa rahmah wal ihsan. Dinampakkan pada kiamat kepada kita kesempurnaan pemeliharaan dari Allah, rahmat dan kebaikan. Allah mahqiq fajal amal. Ya Allah, mudah-mudahan kau realisasikan angan-angan ini. Itu yang pertama, ditinjau dari segi munasabatul ayah. Aspek munasabatul ayah. Kemudian yang kedua, al-wajh tsani fil nazmi. Allah Ta'ala lama qala, bahwasanya Allah ketika berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Setelah Allah berfirman seperti ini, Al-24, bayyana, Allah menjelaskan, anau la yakhfa alaihi min sarina wajhina wa batina wa dhahirina syai'un. Allah menjelaskan bahwasanya tidak ada yang samar bagi Allah dari rahasia kami, apa yang nampak pada kami, yang batin, yang tidak nampak pada kami, dan yang zahir. Tidak ada yang samar, syai'un al-battata, sesuatu apapun, tidak ada yang samar bagi Allah. Semuanya jelas bagi Allah. Summa inna ta'ala dzakara fi dzalik, kemudian Allah menyebutkan setelah itu ma yajri majrat madhi lana wa sana'i alaina. Kemudian Allah setelah itu menjelaskan tentang pujian dan pujian kepada kita. Jadi menyebutkan sesuatu itu berisi tentang pujian dan pujian kepada kita. Lalu Allah berfirman, amanar rasulu
bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Jadi firman Allah ini al-Rasul wal mu'minun ini ka'annahu bi fadli. Seakan-akan Allah dengan karunia-Nya berfirman, yaqulu berfirman, abdi, punya apa? Abdi, ana, hambaku, aku in kuntu a'lamu jami' ahwalika, hambaku, aku walaupun tahu semua keadaanmu, jami' ahwalika, fala ukhfir min ahwalika, maka aku tidak akan menampakkan keadaan-keadaanmu itu. Wala adkur minha, dan aku tidak akan menyebutkan dari keadaan-keadaanmu itu kecuali ma yakun makhan lakah wa thana'an 'alaika, kecuali sesuatu yang merupakan pujian bagimu dan pujian bagimu. Hatta ta'lama anni, sampai engkau tahu anni bahwasanya aku kama anal kamil fil mulki wal ilmi wal ikrah, sampai kamu tahu bahwasanya aku sebagaimana aku ini sempurna dalam kekuasaan, sempurna dalam ilmu dan sempurna dalam kekuasaan, fa anal kamil, maka aku juga yang sempurna fil judi wal rahmah, dalam kemurahan dan rahmah, wa fi idharil hasanat, sempurna juga dalam menampakkan kebaikan-kebaikan, wa fi satri ala sayyi'at, dan sempurna dalam menutupi berbagai macam kejelekan. Itu tinjauan yang kedua dari susunan ayat. Kemudian yang ketiga, aspek ketiga adalah badah fi surah. Pada surat Al-Baqarah ini Allah memulai dengan bimadhil muttaqin. Allah memulai surat Al-Baqarah dengan memuji orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang percaya kepada yang gaib, wa yuqimuna sholata, dan percaya kepada dan menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian dari apa yang telah diberikan kepada mereka. Allah memuji orang muttaqin yang memiliki sifat ini. Wa bayyana fi surah, lalu Allah menjelaskan pada akhir surat Al-Baqarah, annalladzi madahum fi awal surah, bahwasanya orang-orang yang dipuji oleh Allah pada awal surat, mereka adalah umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu Allah berfirman, wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa hadha huwa al-murad bi qawli fi awal surah. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah pada awal surat, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian di sini Allah berfirman. Di sini Allah berfirman, waqalu, firman Allah adalah waqalu, orang-orang mukmin mengatakan sami'na wa ata'na. Firman ini adalah yang dimaksud dengan firman Allah pada awal surat, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi pada awal surat sifat orang mukmin adalah menegakkan sholat dan menafkahkan sebagian apa yang disediakan. Sehingga pada ayat orang mukmin mengatakan sami'na wa ata'na, artinya mereka telah melaksanakan sholat, kemudian bayar zakat. Kemudian di sini Allah juga menyebutkan pujian orang mukmin, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini yang dimaksudkan ini ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ini pada awal surat, yang dimasukkan pada awal surat, wabil akhiratum yuqinun. Jadi ya Tuhan kami, keampunanmu kami memohon, dan kepada tempat kembali. Ini yang dimaksudkan pada surat wabil akhiratum yuqinun, Al-Baqarah 4. Kemudian Allah menceritakan tentang mereka di sini, kaifiyatah tadarruhim ila rabbihim. Kemudian Allah menceritakan tentang orang mukmin, cara-cara mereka itu merendahkan diri kepada Tuhannya. Dalam firman-Nya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sampai akhir surat. Nah, ini yang dimaksud dengan firman Allah, yang dimaksud pada awal surat, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, dari beberapa penjelasan ini, fanzur kaifa salat al-muwafaqah baina awal surah wa akhir. Maka renungkanlah, hendaklah Anda merenungkan bagaimana ada kesesuaian, bagaimana terjadi kesesuaian antara awal surat dengan akhir surat. Kemudian tinjauan yang kelima, anna rasul idza ja'ahul mulku malakuh min indillah. Bahwasanya Rasul ketika datang kepadanya al-malaku min indillah, seorang malaikat insya Allah, wa qala, dan berkata malaikat kepada Rasul itu, innallaha ba'atsaka rasulan ilal khalqi, dan malaikat berkata kepada Rasul, sungguhnya Allah telah mengutus engkau sebagai rasul kepada makhluk. Maka di sini ar-rasul la yumkinu ayyari fasid qadalikal malak.
Maka di sini Rasul tidak mungkin mengetahui kebenaran malaikat tersebut. Ini benar-benar malaikat atau tidak? Untuk mengenai tidak ada lain illa bimu'jizatin. Untuk mengenai tidak ada lain kecuali dengan mukjizat yudhiruhallahu ta'ala yang dinampakkan oleh Allah ala sikhi dalikan malakih bahwa malaikat tersebut benar tidak pada dakwanya itu. Walau la dalikal mu'jiz, andaikan tidak ada mukjizat, la jawaza Rasul, maka Rasul akan membenarkan bahwasanya mengabarkan bukan malaikat tetapi syaitan dalan yang menyesatkan, yang sesat dan menyesatkan. Nah, malaikat juga ketika mendengar firman Allah, iftaqara ila mu'jizin. Malaikat juga butuh mukjizat yadullu ala anna al-masmu'ah yang menunjukkan bahwa yang didengar itu adalah firman Allah. Lagal bukan yang lain. Wa hadhil maratib mu'tabaratun. Tingkatan-tingkat ini tingkat-tingkat ini sangat diperhitungkan. Yang pertama, qiyamul mu'jizih ala anna al-masmu' kalam Allah la ghair. Yang pertama, tegaknya mukjizat bahwasanya yang didengarkan firman Allah, bukan yang lain. Sehingga malaikat ya'riful malakuh dua dijadikan mukjiz, sehingga malaikat dengan perantaran mukjizat tersebut bisa mengetahui annahu bahwasanya malaikat sami kalam Allah, benar-benar mendengar firman Allah. Kemudian yang kedua, qiyamul mu'jizati indal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegaknya mukjizat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala anna dalikal malak, bahwasanya malaikat yang datang kepadanya itu adalah shadiqun fi da'wah, benar dalam dakwanya sebagai malaikat. Wa dan malaikat tersebut malakun batullah ta'ala wa laysa bisyaitan. Malaikat itu benar-benar malaikat yang diutus oleh Allah, bukan setan. Kemudian yang ketiga, antu wal mu'jizatu ala yadi rasul indal ummati. Ada mukjizat melalui tangan Rasul di dekat umat. Hatta tasadillul ummah biha, sehingga umat bisa menjadikan dalil, argumen, menjadikan alasan dengan mukjizat tersebut ala anna Rasul, bahwa Rasul shadiqun fi da'wah, adalah benar dalam dakwanya. Faidan, maka ketika itu lamma lam ya'rif Rasul kaum rasulan min indillah, maka ketika Rasul tidak tahu bahwa dirinya Rasul insyaallah, la tatafakkan al ummatuh, maka umat pun tidak akan kokoh untuk mengetahui hal tersebut. Falamma dzakara Allah ta'ala fi surah, ketika Allah menyebutkan pada surat ini fi hadis surah anwa asyara'i wa aqsamal ahkam, ketika Allah menyebutkan pada surat ini macam-macam syariat dan macam-macam hukum, qala Allah amana rasul, Allah berfirman amana rasul, maka jelaslah anna rasulah arafah, tahu bahwasanya itu adalah wahyu min Allah Ta'ala, adalah wahyu Allah yang disifatkan kepada Allah. Wa alladzi akhbaru bidzalika, dan bahwasanya orang yang mengabarkan kepada Rasul dengan kabar tersebut adalah malakun mab'utsun min qablillahi Ta'ala, malaikat yang diutus dari sisi Allah, maksubun minat takhrif, yang maksum, terpelihara dari perubahan-perubahan. Walaysa bisyaitanir mudhillin, dia bukan setan yang menyesatkan. Kemudian Allah menyebutkan keimanan Rasul SAW bidzalika. Ini martabat yang terdahulu. Kemudian Allah kan dan ini adalah martabat yang terakhir. Allah menunjukkan setelah itu keimanan orang mukmin kepada Allah, kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasul, dan ini merupakan martabat yang terakhir. Faqala Allah berfirman, wal mu'minuna kullun amana billahi ila akhirih. Wa man ta'ammala fi latafi nadri hadis surah. Orang yang berpikir, merenung tentang lataif, tentang rahasia-rahasia susunan surat ini, wa fi bada'i tartibiyah, dan memikirkan tentang keindahan susunannya, alimah, maka orang yang berpikir tadi akan tahu annal Qur'ana kama annahu mu'jizun, maka dia akan tahu bahwa Quran sebagaimana Quran itu adalah sebagai mukjizat, bihasbi fasahati al-fadhi wa syarima alaihi, dengan memperhitungkan kefasihan lapat-lapatnya dan kemuliaan makna-maknanya. Bahwa Quran itu merupakan mukjizat juga, bihasbi tartibi, dengan memperhitungkan tartib susunan ayat, wa nadli ayati, susunan ayat-ayatnya. Walal ladzina qalu, mungkin saja orang mengatakan inna mu'jizan biasbi uslubihi, bahwa Quran itu mukjizat ditinjau dari uslubnya, susunan ayatnya, arau dalika.
Mereka berkehendak kepada yang dimaksud dengan mu'jizun biasa bitartibihi wa nadbi'atihi. Illa anni ra'aitu jumhurul mufassirin, hanya saja saya kata Imam Razi dalam kitabnya Al Ghaib, hanya saja saya ra'aitu jumhurul mufassirin, saya melihat jumhur ulama tafsir mu'ridzin an hadhil lataif, mereka berpaling dari rahasia-rahasia ini. Ghairu mutanabbihina li hadhil umur, mereka tidak mengingatkan kepada perkara semacam ini. Walaysal amru fi hadzal bab kama qila. Terus ini tentang kemudian masalah yang kedua tentang firman Allah amana rasul ma unzila ilaihi min rabbih. Maknanya, makna amana rasul ini adalah arafah bidal qahirah. Rasul mengetahui dengan dalil-dalil yang hebat wal mu'jizatil bahirah, dan mukjizat yang hebat anadal Quran, bahwanya Quran ini wa jumlatu ma fihi, dan seluruh apa yang ada di dalamnya minasyara'i wal ahkam, syariat-syariat dan hukum-hukum nazala min indillah, adalah turun dari sisi Allah. Walaysa dzalika min babil syaitan, bukan berasal dari setan. Wala min nau'isi, bukan semacam sihir, wal kana, bukan semacam tenung, wasya'badah, semacam sulap, bukan pula semacam sulap. Wa nama arafa rasul, hanya sesungguhnya Rasul mengenal Al-Quran itu li'annahu sallallahu alaihi wasallam mengenalnya dengan apa yang nampak dari mukjizat melalui tangan malaikat Jibril alaihi salam. Ya.